GMB itu apa? GMB adalah gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar ini adalah suatu benda yang lintasannya berbentuk lingkaran pada kecepatan yang konstan. Artinya kecepatan linearnya tetap, tetapi kecepatan selalu berubah. Jadi kecepatan linearnya tuh tetap, tapi kecepatannya tuh berubah. Nah, GMB, gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan ini saya akan menjelaskan perlahan-lahan supaya kalian paham dan mengerti. Nah, saya akan membuat sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran, contohnya saya akan mengambil sebuah kipas. Ini adalah titik sudut. Titik sudut di gerak melingkar ini yaitu omega, kecepatan sudut. Nah, W ini yaitu omega atau kecepatan sudut. Nah, saya taruh di sini ya, semoga kalian melihatnya. Omega sama dengan kecepatan sudut. Sebuah lingkaran pasti dan harus mempunyai kecepatan sudut atau omega. Nah, kalau sudah ada omega, pasti ada yang namanya jari-jari. Seperti ini, saya putar kipas saya seperti ini. Nah, ini kenapa bisa berputar? Karena adanya jari-jari yang membantu si kipasnya ini untuk melingkar, untuk bergerak sesuai arah. Sesuai arah yang sudah. Ini jari-jarinya tuh seperti ini. Nah, ini yang disebut jari-jari. Omega kalau satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Satu putaran penuh itu 360 derajat atau 2 pi. Ya, aku sudah jelaskan. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat atau bisa dibilang dengan 2 pi. Ya, sudah. Nah, sebuah lingkaran itu pasti ada theta. Contoh nih, seperti saya ingin memutarkan kipas ini kayak bukan satu putaran penuh, namun cuma setengah. Seperti dari ke sini sampai ke sini. Nah, itu ada yang namanya theta. Nah, kayak contoh tadi kipas saya awal mulanya tuh berada di sini dan tidak satu putaran penuh, namun hanya saya stop ke sebagian sini. Nah, ini ada theta di bagian sini. Tuh. Theta sudut. Nah, theta itu sudut. Terus kalau satu putaran penuh, kalau sebuah lingkaran kita putar satu putaran penuh, pasti ada saja yang ada dan harus itu ada namanya periode dan frekuensi atau getaran. Nah, kalau contoh ya, aku beri contoh supaya kalian paham supaya nggak bingung seperti ini. Aku putar satu putaran penuh ya. Nah, kalau satu putaran penuh itu artinya periode. Dan periode. Dan pasti kalau kita memutarkan suatu benda pasti ada waktu, ya enggak? Betul kan? Nah, waktu itu T kecil. Periode sendiri itu satu putaran penuh T besar. Dan kalau ada periode pasti ada getaran atau frekuensi. Sebuah lingkaran kalau kita putar satu putaran penuh nih seperti ini pasti ada getaran teman-teman di dalam.
itu ada getaran, terus ada frekuensi karena satu putaran penuh. Jadi frekuensi itu simbolnya F. Nggak cukup jadi di sini ya. Di sini. F itu sudah jelas semuanya teman-teman. Selanjutnya karena saya sudah menjelaskan ini, saya ingin kasih rumusnya. Jadi rumus theta itu juga ada, rumus omega juga ada, rumus periode dan frekuensi juga ada. Ya, ini juga ya rumusnya. Karena rumus IMP itu tuh ada banyak, karena sebuah lingkaran itu ada di ini tuh di dalam dan ini di luar. Nah, kalau lingkaran itu susahnya ya teman-teman, kecepatan 2 dan kecepatannya 2. Jadi di sini kalau ada kecepatan, di sini juga ada kecepatan luar. Kalau kecepatan luar itu nanti saya jelaskan supaya kalian gak bingung. Ya, satu persatu dulu supaya kalian paham. Nah, theta sendiri rumusnya itu theta ya, bukan omega. Mana ya? Omega itu theta itu jarak bagi saja. Terus kalau omega itu theta dibagi n. Atau kalau sebuah kan tadi aku sudah bilang kalau omega itu bergantungan dengan kalau nggak ada omega pasti nggak bisa diputar. Nah, kalau soalnya itu kayak lingkaran, gimana sih, kayak sebuah lingkaran sebuah lingkaran diputar satu putaran penuh dan periodenya itu berarti pakai rumus 2pi per t. Nah, paham? Karena satu putaran penuh kita udah nggak pakai t kecilnya lagi, tapi t besar karena satu putaran penuh itu periode. Paham sampai sini? Next. Terus, sebenarnya kayaknya terlalu besar. Nah, terus ini rumus frekuensi. Nah, rumus frekuensi ini sendiri yaitu 1 tambah T. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada frekuensi pasti ada periode. Nah, kalau ada periode pasti ada frekuensi. Nah, jadi kenapa sebuah periode rumusnya itu 1 per frekuensi. Nah, sampai sini. Jadi sebuah frekuensi itu pasti kalau satu putaran penuh ada frekuensi, ada juga periode. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya semuanya sudah. Oh iya, semuanya sudah. Terus masih ada lagi sebenarnya, tapi tunggu. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini rumus dan simbol-simbolnya tuh namanya apa? Boleh di screenshot dan boleh dilihat. Sudah, saya hapus ya. Saya akan jelaskan tentang, karena tadi saya sudah bilang kalau sebuah lingkaran itu di dalamnya itu ada kecepatan dan di luarnya juga ada kecepatan. Kamu bicara boleh. Misalnya kita mau pulang yang apa ini kan tuh, yang gerak vertikal ke atas mana tulisnya VT atau V doang? V1 bisa sih. Soalnya kalau di ngomong tulisnya V
itu kalau gerak aja tuh bebas. Secara detik cuma F saja. Oke teman-teman, lanjut. Oke, saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Sebuah lingkaran itu ada dua kecepatan dan ada kecepatan linear. Kecepatan linear itu di dalam dan kecepatan biasa itu di dalam. Jadi gitu ya. Di dalam sini, dalam sebuah lingkaran ini itu ada V kecepatan. Kalau di luar nih di sisi-sisi sini itu adanya kecepatan linear. Nah, kecepatan linear itu arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi kalau kalian melingkar nih, kalau kalian putarin sebuah benda, kalian biarpun kalian sekuat-kuatnya pasti arahnya itu melingkar. Karena kenapa? Adanya kecepatan linear. Ya, aku singkatin aja VR ya. Kecepatan ML kecepatan linear ya. Nah, kecepatan linear sendiri punya rumus itu F sama dengan W kali R. Nah, ini omega kali jari-jari. Bisa juga ini sebenarnya teman-teman, jadi ini rumusnya itu banyak, tapi sesuai dengan keadaan dan sesuai soal. Jadi kalau ditanya omega dan R, diketahui WR dan ditanya itu kecepatan linear, pakai rumuskan ini. Tapi kalau ada putaran penuh kan 2pi per T. Dah? Seperti itu. Selanjutnya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu percepatan sentripetal juga arahnya tuh selalu menuju ke titik pusat. Jadi percepatan kan simbolnya itu A. Jadi supaya kamu nggak bingung, ditambahin S. Jadi sentripetal. Sentripetal. Sorry. Percepatan sentripetal punya dua rumus sama seperti kecepatan linear. Nah, percepatan sentripetal itu rumusnya A sama dengan kecepatan linear dibagi jari-jari kuadrat. Atau omega pangkat 2 kali R. Jadi sesuai dengan soal. Kalau soalnya itu kayak
kecepatan linear angka 2 atau massa dikali dikali V ya, omega pangkat 2. Nah, kita lihat ya. Tuh sama kan nih. Tuh hampir mirip sama tadi rumus percepatan sentripetal. Ini kecepatannya, percepatan sentripetal, dan ini gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu bertentangan dengan percepatan sentripetal. Jadi kenapa? Itu ada masanya. Boleh kalian screenshot dan pelajari. Jadi rumus GMB ini sesuai dengan soalnya. Kenapa rumusnya itu bercabang-cabang gitu teman-teman? Banyak, ada atau-ataunya kan tadi GLB itu enggak ada kan? Jadi seperti itu. Jadi sesuai soal dan amati betul-betul soalnya supaya nggak salah ambil rumusnya seperti itu. Paham sampai sini? Saya ingin melanjutkan ke bagian terakhir pelajaran, yaitu GMBB, gerak melingkar berubah berulang. Check it out. Lanjut. Lanjut pelajaran terakhir kita, yaitu gerak melingkar berubah beraturan. GMBB adalah sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran pada selanjutnya pelajaran terakhir kita yaitu tentang GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. GMBB ini adalah sebuah benda yang berbentuk lingkaran pada lintasan lingkaran dengan kecepatan tetap. Nah, di sini kecepatan tetapnya itu dan kecepatan sudutnya itu simbolnya yaitu alfa. Seperti ini. Nah, simbolnya seperti ini, alfa. Alfa itu kecepatan tetap. Dan delta itu sudutnya. Jadi GMBB di sini sangat mirip dengan rumusnya dengan GLBB dan GF. Nah, bedanya tadi kan saya kasih contoh aja ya supaya kalian nggak pusing. Di sini bedanya itu percepatan GMBB ini bedanya itu kan tadi GLBB itu kecepatan V. Nah, di sini di GMBB pakai omega. Omega tadi kan simbolnya yaitu W, kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Jadi gantinya hanya tadi itu GLBB pertama itu S, di GMBB pakai theta. Theta sama dengan, karena tadi saya sudah bilang V-nya itu diganti omega, jadi W omega 0 T, T-nya tetap ada, tambah 1/2 omega alpha T pangkat 2. Sangat mirip bukan dengan GLBB dan GF tadi rumusnya, namun yang diganti itu hanya alfa dan tetanya saja. Nah, selanjutnya itu mirip banget omega yang diganti W, BB sama dengan W0 tambah W0 tambah
diganti percepatan tetap. No, alfa ya teman-teman. Alfa itu percepatan sudut. Percepatan sudut. Sorry maaf ya. Jadi alfa itu percepatan sudut, theta itu sudut, omega itu kecepatan sudut. Oke. Jadi ada kecepatan sudut dan ada kecepatan sudut. Oke, paham sampai sini? Jadi saya sudah bilang dari tadi, kalau kalian harus menghafal 3 rumus GLBB saja, yaitu S sama dengan Phenol T tambah 1/2 AT 2. VT sama dengan Phenol tambah AT. VT pangkat 2 sama dengan Phenol pangkat 2 tambah 2AS. Jadi seperti itu aja. Jadi yang diganti tadi kalau nggak salah GF tadi yang akan diganti hanya S ya, jaraknya di GLBB, dan ini kecepatannya aja diganti di sini. Begitu juga dengan GLBB. GLBB yang diganti hanya ini ada perbedaan dikit sih. Yang diganti tadi kan V percepatan. Nah, karena sebuah lingkaran itu kecepatannya itu diganti kecepatan sudut atau omega. Jadi kita kenapa jadi W0 W0 T O. Udah paham? Jadi kalian harus hafal di luar kepala 3 rumus tadi. Jadi kalau supaya kalian nggak bingung dan nggak pusing banget ya, rumus banyak banget, padahal yang diganti itu hanya ini tadi, terus ada lagi hanya itu yang diganti. Jadi nggak ada yang bikin pusing. Kalian hafal 3 itu aja di luar kepala dan kalian akan hafal rumus GLBB, rumus GF, dan rumus GMBB ya. Jadi supaya kalian pintar banget putar rumusnya. Kalau kalian udah hafal rumusnya, kalian pasti enak banget buat putar rumusnya. Karena putar rumus sih kakak cing kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya materi saya hari ini tentang fisika dari vektor hingga paling terakhir yaitu GLBB. Terima kasih banyak Ibu Caca sudah kasih kami tugas seperti ini. Kami akan belajar, insya Allah pelajaran hari ini bakal berguna untuk masa depan kita semua. Baik, sekian dari saya, Guru Andi Nabil Hasila. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah semuanya.